Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Ruhama Salsabila dengan NIM 231011632009. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Linguistik Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nur Cahaya Damanhuri, MPD. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai 6 tatanan linguistik. Yang pertama ada fonologi, yang kedua ada morfologi, yang ketiga ada sintaksis, keempat wacana, kelima semantik, dan yang terakhir ada pragmatik. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai fonologi. Fonologi itu sebagai subdisiplin linguistik yang menetapkan objek kajiannya pada bunyi bahasa. Yang ditekankan dalam fonologi ini adalah pemahaman tentang fonetik dan juga fonemik. Di dalam fonetik juga ada 3 hal, yaitu mengenai artikulatorius, yang kedua ada akustik, dan yang ketiga ada auditoris. Yang pertama itu artikulatorius, yaitu mengetahui bagaimana artikulasi manusia mengeluarkan bunyi. Dan yang kedua itu ada akustik, yaitu proses transfer sebaran bunyi bahasa dari penutur kepada pendengar. Yang ketiga ada auditoris, yaitu proses pengucapan bunyi bahasa. Selanjutnya yang kedua ada fonetik. Dalam linguistik ini ada fonetik teoritis dan fonetik praktis. Yang pertama ada fonetik teoritis, yaitu menemukan kaidah bunyi. Yang kedua ada fonetik praktis, yaitu menemukan lafal bunyi bahasa. Dan selanjutnya ada fonemik teoritis, yaitu tentang menemukan kaidah bunyi bahasa tertentu. Yang kedua ada fonemik praktis, yaitu menemukan ejaan yang sesuai. Jadi keilmuan bidang fonologi ini adalah untuk mengklasifikasikan bunyi bahasa atau mendeskripsikan sebuah kosakata dengan pelafalan tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk kata dan perubahan bentuk kata serta makna yang muncul akibat perubahan bentuk itu. Jadi di dalam morfologi yang kita tekankan itu adalah katanya, bukan sebuah struktur kalimatnya. Dalam kata itu terbagi lagi menjadi dalam sebuah morfem. Morfem itu satuan bahasa terkecil yang maknanya relatif stabil dan tidak tepat dibagi lagi. Klasifikasi morfem ada 5. Yang pertama morfem bebas dan terikat, yang kedua morfem utuh dan morfem terbagi, yang ketiga morfem segmental dan suprasegmental, yang keempat ada morfem beralomorf zero, yang kelima ada morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Morfem-morfem ini yang kita akan pelajari yaitu mendalam pada mata kuliah morfologi. Kalau di mata kuliah linguistik umum kita disuruh untuk mengenalnya saja, tidak terlalu dalam. Selanjutnya yaitu ada konversi atau biasanya disebut dengan derivasi zero, yang mana itu adalah proses pembentukan kata dari sebuah kata menjadi kata lain tanpa adanya perubahan unsur segmental. Contohnya kata cangkul pada 2 kalimat yang akan saya sebutkan, yaitu yang pertama petani membawa cangkul ke sawah, yang kedua ada kalimat cangkul dulu tanah itu baru ditanam. Pada kalimat pertama cangkul itu kata nomina, sedangkan pada kalimat kedua cangkul itu berasal dari kata verba. Nah, selanjutnya ada modifikasi internal, adalah proses pembentukan kata dengan pembahasan unsur-unsur. Selanjutnya ada tatanan linguistik yang ketiga yaitu sintaksis. Sintaksis adalah bidang dari mikrolinguistik yang mempelajari tentang seluk-beluk aturan dalam tata bahasa. Hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari sintaksis ada 3, yaitu fungsi, kategori, dan juga peran. Fungsi itu contohnya subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Kategori itu ada nomina, verba, adjektiva, adverbia, numeralia, preposisi, dan juga konjungsi. Yang ketiga ada peran, yaitu tergantung pada unsur pengisi subjek, predikat, objek, keterangan, dan juga pelengkap. Contoh peran itu pada kalimat adik memukul kakek. Adik menjadi subjek, yaitu menjadi sebagai perannya pelaku, sedangkan memukul menjadi predikat perannya tindakan, dan kakak menjadi objek, perannya menjadi korban.
Dan satuan sintaksis itu ada 3, yang paling kecil adalah frasa, lalu ada klausa, dan yang paling terbesarnya yaitu kalimat. Frasa adalah gabungan kata yang mengisi satu fungsi bersifat non-prediktif, rumah sakit, pria tampan, dan gadis cantik, seperti itu contohnya. Dan ada frasa eksosentrik, adalah frasa yang tidak bisa dipisahkan, contohnya di bawah pohon itu. Dan selanjutnya ada frasa endosentrik, adalah frasa jika dihilangkan salah satunya dia masih bisa berdiri sendiri. Dan selanjutnya ada frasa apositif, adalah frasa yang saling menggantikan, biasanya ditandai dengan koma. Selanjutnya ada frasa koordinatif, adalah frasa yang ditandai dengan kata atau puluhan maupun jumlah. Selanjutnya ada klausa. Klausa adalah susunan kata yang bersifat prediktif dengan adanya subjek dan predikat. Contohnya itu adik tertawa. Klausa bisa berdiri sendiri, klausa inti, dan bisa tergantung dengan kalimat lain, yaitu klausa bawahan. Selanjutnya itu ada kalimat dari terbesarnya sintaksis, yaitu ada kalimat mayor dan juga ada kalimat minor. Kalimat mayor itu contohnya ibu tertawa. Kalimat minor sudah mandi, sudah. Selanjutnya yang keempat yaitu mengenai wacana. Pengertian wacana dibagi menjadi 2 aspek, dilihat berdasarkan aspek struktural dan juga aspek fungsional. Aspek struktural yaitu berdasarkan struktur wacana harus lebih dari 1 kalimat, sedangkan aspek fungsional yaitu berdasarkan fungsi wacana sebagai bisa dengan 1 kalimat. Jenis-jenis wacana yaitu berdasarkan media ada 2, dengan media tulisan dan juga lisan. Yang kedua berdasarkan peserta, yaitu ada monolog 1 orang, yang kedua dialog 2 orang, yang ketiga polilog lebih dari 2 orang. Dan berdasarkan tujuan, yaitu deskripsi tujuannya untuk menggambarkan, narasi tujuannya untuk menceritakan, eksposisi tujuannya untuk memaparkan, dan argumentasi itu tujuannya untuk memberi pendapat. Sedangkan persuasif itu tujuannya untuk mengajak. Di dalam wacana ada kohesi dan juga koherasi. Kohesi itu sebagai penanda, sifatnya adalah tampak dan terlihat, yaitu konjungsi atau kata penghubung. Referensi yaitu sebagai kata ganti, ada referensi eksofora yang berasal dari luar dan endofora yang berasal dari dalam. Di dalam referensi endofora terbagi menjadi 2, yaitu anafora dan katafora. Kalau anafora itu contohnya Pak Mimin rumahnya terbakar. Nah, katanya menunjuk pada Pak Mimin. Sedangkan kalau metafora itu kebalikan dari anafora. Contohnya pada katanya yang khas ia mulai berbicara. Katanya mengacu pada ia. Sedangkan koherensi yaitu mengacu pada makna. Selanjutnya ada kelima yaitu mengenai tatanan linguistik semantik. Semantik adalah bidang linguistik yang mempelajari tentang makna bahasa, makna yang bebas konteks. Jenis makna yaitu ada makna leksikal yaitu makna yang dimiliki pada lekson meski tanpa konteks apapun. Makna sejenis binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai. Selanjutnya itu ada gramatikal. Makna gramatikal baru ada jika terjadi proses gramatikal seperti kata ber yaitu pada afiksasi, contohnya itu afiksasi presis pada kata ber, contohnya berbaju yang artinya itu bermakna memakai baju. Selanjutnya ada kontekstual yaitu makna sebuah laksan atau kata yang berada di dalam satu konteks, contohnya pada kalimat adik jatuh dari kendaraan. Makna referensi yaitu makna yang memiliki acuan, contohnya kata merah, contoh kalimatnya Salsa memakai sepatu merah. Makna non-referensial yaitu makna yang tidak memiliki acuan, contohnya kata dan atau karena. Kata-kata itu tidak mempunyai referensi. Selanjutnya ada makna denotatif dan juga konotatif. Denotatif adalah makna kata yang lugas dan objektif. Maknanya konkret, contohnya itu pada kalimat kakak tetap saja bermain api di pekarangan rumah.
Sedangkan makna konotatif itu adalah makna tambahan. Contohnya kalimatnya yaitu Dian mempunyai sifat seperti malaikat. Selanjutnya ada makna konseptual dan makna asosiatif. Makna konseptual adalah makna yang dimiliki oleh sebuah kata. Terlepas dari konteks atau asosiasi apapun sesungguhnya, makna konseptual sama saja dengan makna leksikal, denotatif, dan referensial. Sedangkan makna asosiatif adalah makna yang dimiliki sebuah kata atau kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berbeda di luar bahasa. Misalnya, melati berasosiasi dengan sesuatu yang suci atau kesucian. Selanjutnya ada makna kata dan makna istilah. Makna kata itu adalah makna yang belum kita ketahui sebelum kata itu berada di dalam konteksnya, sedangkan makna istilah mempunyai makna yang pasti atau jelas, tidak meragukan seperti tanpa konteks kalimat. Selanjutnya ada makna idiom dan peribahasa. Makna idiom adalah tidak dapat diramalkan dari makna atau unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Sedangkan makna peribahasa adalah makna yang masih dapat ditelusuri atau dicari tahu bagaimana makna unsurnya, karena dengan asosiasi dengan makna yang sebenarnya sebagai peribahasa. Selanjutnya ada relasi makna. Yang pertama itu ada sinonim, yaitu adalah kemiripan. Contohnya pada kata benar dan betul. Yang kedua ada antonim, itu adalah kebalikannya atau lawannya. Itu contohnya kata tutup dan buka. Sedangkan polisemi itu adalah kata yang bermakna lebih dari satu. Contohnya kata tinggi pada kalimat ini, yaitu dengan tinggi 170 cm, Rian menjadi siswa paling tinggi di atas kami. Tingginya itu merujuk pada tinggi badan atau pada panjang badan. Selanjutnya ada kalimat yaitu kita tidak boleh memiliki sikap tinggi hati apapun alasannya. Kata tingginya itu merujuk pada arti sombong. Selanjutnya ada harmonimi, yaitu adalah kata yang memiliki bunyi yang sama namun arti yang berbeda. Contohnya itu pada kata bisa. Kata bisa dapat diartikan yaitu dapat melakukan dan bisa atau bisa ular. Nah, selanjutnya ada hiponim dan hipernim. Contohnya yaitu kata merpati dan burung. Kalau merpati berhiponim dengan burung dengan burung. Selanjutnya ada ambiguity atau ketaksaan. Gejala ini dapat terjadi karena kegandaan makna. Akibatnya tafsiran gramatikal itu berbeda. Contohnya pada kalimat buku sejarah baru. Kalimat itu memiliki dua kemungkinan arti. Yang pertama itu buku sejarah itu baru terbit atau buku itu memuat sejarah zaman baru. Selanjutnya ada tatan linguistik yang terakhir yaitu pragmatik. Pragmatik adalah studi tentang makna, yaitu makna yang disampaikan oleh penutur dan ditafsirkan oleh pendengar dengan mengkaji keadaan dan juga situasi dalam konteks penyajian. Contohnya itu pada kata kursi. Kata kursi memiliki dua makna, yaitu tempat duduk dan juga pemegang kekuasaan atau sebuah kedudukan. Contohnya pada kalimat kursi presiden tahun ini masih diduduki oleh Pak Jokowi, yang berarti Pak Jokowi masih memegang kekuasaan sebagai presiden. Sedangkan makna biasanya yaitu aku duduk di atas kursi. Selanjutnya mengenai ruang lingkup pragmatik, yaitu yang pertama itu ada sebagai tindak tutur, yang dimana istilah dari tindak tutur itu yang pertama kali diperkenalkan oleh Austin, yaitu membagi tindakan tutur menjadi tiga. Yang pertama ada lokusi, ilokusi, dan juga perlokusi. Lokusi adalah tindakan menuturkan sesuatu, sedangkan ilokusi adalah tindakan melakukan sesuatu, dan perlokusi adalah maksud tuturan yang memberikan pengaruh kepada pendengar. Contohnya ucapan janji yang melibatkan tindakan perjanjian dan ucapan maaf yang melibatkan tindakan meminta maaf. Selanjutnya ada yang kedua, peranggapan. Levinson mengembangkan konsep mengenai peranggapan menjadi semacam anggapan atau pengetahuan terhadap sesuatu. Suatu tuturan menjadi benar atau salah
yaitu dengan ditentukan dengan adanya peranggapan atau sederhananya adalah beranggapan tindakan yang menduga sebelumnya. Contohnya itu dalam kalimat kamu bukan anak keluarga ini, Salsa, yaitu ujar Rika. Kutipan tersebut menimbulkan peranggapan bahwa tokoh Salsa bukan anak kandung dari Rika. Selanjutnya itu mengenai implikatur. Yang pertama kali teori ini dicetuskan oleh Paul Grice, yang dimana penutur yang tidak ada di dalam tuturannya karena disampaikan secara berbeda dalam tuturan tersebut. Contohnya itu ada seorang anak yang pulang berolahraga dengan keadaan sangat berkeringat, yaitu contoh kalimatnya itu badanmu sangat berkeringat, ayolah ganti baju. Nah, pada kata tersebut itu menyuruh secara tidak langsung, tindak tutur menyuruh untuk mandi dan berganti baju. Selanjutnya yang terakhir itu ada diksis. Menurut Wijayanti tahun 2017, diksis adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal di luar wacana yang belum memiliki referen yang tetap. Beliau juga membagi diksis menjadi 4. Yang pertama ada diksis persona, adalah unsur linguistik yang menyatakan persona. Yang kedua ada diksis benda, adalah rujukan pada benda-benda di luar wacana yang masih berkaitan dengan wacana. Yang ketiga ada diksis waktu, adalah merujukan pada tentang waktu berlangsungnya peristiwa komunikasi. Yang selanjutnya ada diksis tempat, merujuk pada tempat atau ruang terjadinya komunikasi, yaitu contohnya imbuhannya pada kata menolongnya dalam kalimat sebelum pingsan, Nia sempat terguling. Januar pun datang lalu menolongnya. Darinya di sini merujuk pada Nia di kalimat sebelumnya. Berakhir sudah pembahasan saya mengenai tatanan linguistik umum yang sebelumnya sudah saya jelaskan tadi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.